be the last thing you ever see. Assalamualaikum Sobat Tuber, apa kabar kalian semua? Gak bosan-bosannya aku doakan semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Kali ini aku akan membahas film berjudul Law Abiding Citizen tahun 2009. Film ini mengisahkan seorang pria yang merencanakan balas dendam atas kematian keluarganya karena ia tidak mendapatkan keadilan. Untuk cerita lengkapnya, langsung saja yuk ambil posisi rebahan kalian dan markimul alur ceritanya. Ada sebuah keluarga kecil di mana seorang ayah yang bernama Clyde Shelton sedang bekerja ditemani sang putri yang sedang membuat kalung untuk ibunya. Namun suasana hangat itu berubah seketika karena kemunculan dua perampok bernama Darby dan Amos. Bukan Unmes ya guys, yang tiba-tiba saja menerobos masuk ke rumah mereka. Clyde langsung dihajar oleh para perampok tersebut, tangannya diikat dan mulutnya dilakban. Sayangnya para perampok tidak berhenti sampai di situ. Salah satu perampok yang bernama Darby melakukan aksi bejatnya dengan memperkosa sang istri dan membunuhnya beserta putri tercinta. Amos mencoba menyuruhnya berhenti tapi ia tak mau. Yang model gini cocoknya dihukum mati ya guys, bejat banget ya kan. Singkat cerita, Clyde sudah berada di sebuah kantor kejaksaan. Ia diberitahu oleh kuasa hukumnya yang bernama Nick bahwasanya si Darby memberikan keterangan palsu dengan mengatakan kalau Amos lah yang melakukan semua kelakuan bejatnya. Kesel banget ya guys. Clyde kaget mendengar hal itu. Lalu ia mencoba menyerahkan berkas-berkas terkait seperti hasil tes DNA dan lain-lain sebagai bukti di persidangan nanti. Namun Nick mengatakan sepertinya itu hal yang sia-sia. Di ruang sidang, Bill selaku kuasa hukum Darby pintar bersirat lidah sehingga hasil keputusan akhir menyatakan bahwa Darby hanya dipenjara selama 5 tahun. Sedangkan Amos dijatuhi hukuman mati setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. It's nice when the system works, right? Selama 10 tahun ini, Clyde menyadari cacatnya hukum di negaranya. Akhirnya belajar untuk mencari titik lemah sistem hukum tersebut dan berbekal 1 dekade dengan kejeniusannya dia membuat serangkai rencana pembunuhan dan teror kepada orang-orang yang menurutnya bertanggung jawab penuh atas ketidakadilannya yang dia alami. Sedangkan Nick sudah menjadi seorang jaksa sukses yang disegani pihak kepolisian. Saat berjalannya eksekusi mati Amos, yang seharusnya tanpa rasa sakit, malah berubah menjadi adegan mengerikan di mana Amos mengalami sakit yang luar biasa sampai-sampai darah keluar dari sekujur tubuhnya sebelum akhirnya ajal menjemput. Pihak kepolisian sempat mempertanyakan soal kejadian itu. Hingga akhirnya diketahui bahwa salah satu kantong cairan telah ditukar dengan racun. Ada hal yang menarik di mana kantong yang telah ditukar dengan racun tertulis tak bisa melawan takdir. Itu mengingatkan Nick pada Darby, karena Darby sempat mengucapkan kalimat itu 10 tahun lalu saat memprovokasinya. Di sisi lain, Darby yang sedang menikmati narkoboy melihat berita kematian Amos dari TV. Tak lama ada nomor tak dikenal menelponnya. Dengan alat pengubah suara, orang misterius memberitahu bahwa sebentar lagi polisi akan meringkusnya atas penyalahgunaan narkoboy. Darby yang panik langsung berlari meninggalkan lokasi sembari mendengarkan arahan dari sosok misterius tersebut. Sosok itu menyuruh Darby pergi ke arah gedung pabrik terbengkalai, di mana sudah ada mobil polisi dengan petugas yang sudah dibius di dalamnya. Setibanya di lokasi, Darby pun mengambil alih mobil polisi tersebut. Berbekal pistol yang sudah ia rebut, Darby menyuruh petugas tersebut membawanya ke suatu tempat. Setelah berada di tempat yang sepi, Darby berniat membunuh polisi tersebut agar tidak memanggil rekannya. Namun hal itu tertunda karena ia kembali ditelepon oleh pria misterius tadi. Dan betapa terkejutnya, ternyata pria misterius tersebut adalah Clyde. Clyde pun tak berada jauh dari sana, karena ternyata lagi Clyde lah si petugas polisi tersebut. Darby yang terkejut langsung menarik pelatuk senjata yang ia pegang. Bukannya peluru yang keluar, malah jarum bius yang keluar dari gagang pistol menancap tangan Darby.
Jarum itu dilumuri cairan yang melumpuhkan syaraf Darby sehingga ia tidak bisa bergerak, namun ia tetap bisa merasakan apapun yang dialami tubuhnya. Clyde kemudian membawa Darby ke sebuah gedung kosong. Di sana, Darby sudah diikat dengan ketat, ditemani peralatan medis yang berada di sekitarnya. Sayangnya peralatan medis tersebut bukan untuk menghilangkan efek obat bius Darby, melainkan untuk memberikannya rasa sakit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Clyde menyuntikkan cairan adrenalin yang akan membuatnya tetap tersadar selama operasi pembalasan berlangsung. Clyde juga merekam momen penting itu dengan handycam yang sudah ia siapkan. Setelah semua persiapan selesai, Clyde pun memulai aksinya. Puas sih, tapi ngeri-ngeri sedap gitu nggak sih ngelihatnya? Clyde ini benar-benar definisi orang baik yang tersakiti nggak sih? Nick yang telah kembali ke kantornya dan sedang membahas soal Darby bernama rekannya Sarah, ditelepon oleh rekan detektifnya yaitu Dunnigan, yang mengatakan telah menemukan Darby, namun dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, mereka pun mengetahui kalau gudang mayat Darby berada ternyata atas nama Clyde. Entah apa yang direncanakan Clyde, tapi sepertinya dia sudah mempersiapkan semuanya dan sengaja membiarkan polisi menangkapnya. Saat di penjara, Nick yang mencoba menginterogasinya soal kematian Amos dan Darby tidak ditanggapi serius oleh Clyde. Clyde bahkan cenderung mempermainkan Nick sehingga membuatnya kesal. Nick tak bisa berbuat banyak karena kurangnya bukti. Clyde mengatakan bahwa ia akan mengungkapkan semua yang ia tahu jika Nick memberikan apapun yang ia mau di dalam sel, seperti kasur yang empuk dan makanan yang mewah. Meski awalnya Nick menolak, namun pada akhirnya ia menuruti permintaan nyeleneh Clyde demi memecahkan kasus kematian Amos dan Darby. Tak berselang lama, Nick dikejutkan dengan telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa anaknya sedang syok berat sekarang karena menonton rekaman penyiksaan Darby yang dikirim oleh orang tak dikenal. Nick pun berjanji akan pulang cepat. Setelah menutup telepon, Nick yakin bahwa Clyde sedang mempermainkan mereka. Sayangnya, ia masih belum mempunyai cukup bukti. Di saat persidangan, Clyde yang sudah mempelajari soal hukum selama 10 tahun tentu sudah mempunyai banyak bekal ilmu hukum dengan baik. Di depan hakim, bukannya mengakui semua kejahatannya, dia malah mengaku kalau sudah difitnah. Pihak polisi tidak bisa berbuat banyak, mengingat mereka tidak mempunyai cukup bukti. Mendengar alibi itu, Nick dengan emosi membocorkan bahwa Clyde sempat mengajaknya buat suatu kesepakatan dengannya. Namun tanpa mau membaca isi surat kesepakatannya, hakim menyatakan bahwa Clyde tidak bersalah. Mendengar vonis tersebut, Clyde malah mengejek sang hakim yang dinilai tidak becus dalam bekerja dan dengan mudahnya membuat keputusan hanya karena kurangnya bukti. Clyde melampiaskan kekesalannya dengan mengatakan bahwa sistem hukum di sana sangatlah bobrok. Clyde bahkan langsung mengakui semua kesalahan dan lanjut mengejek ibu hakim. Si ibu hakim yang kesal langsung menyatakan bahwa Clyde bersalah dan menyuruh petugas untuk menjebloskannya ke penjara. Dalam percakapannya dengan Nick, Clyde kembali meminta permintaan nyeleneh dengan meminta stik sebagai makan siangnya dan mengancam nyawa Bill, mantan pengacara Darby, jika permintaannya tidak dituruti. Ternyata diketahui bahwa Bill telah menghilang sejak 3 hari yang lalu. Untuk menghindari kemungkinan hal buruk terjadi, Nick dan pihak kepolisian lagi-lagi menuruti permintaan Clyde itu. Namun mereka sengaja telat menyiapkan makan siangnya karena meremehkan ancaman dari Clyde. Lalu Clyde berkata, ia tidak bisa menjamin keselamatan nyawa Bill. Setelah Clyde kembali mengerjai mereka dengan mengulur waktu pihak lokasi Bill berada, ia pun akhirnya memberitahunya. Polisi pun langsung bergegas menuju lokasi. Dan benar saja, Bill ternyata di lokasi yang diberitahu Clyde, namun dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Di sana terdapat tabung oksigen yang sudah disetel sedemikian rupa hingga akan habis dalam waktu yang telah ditentukan. Yang mana itu berarti jika saja Nick dan pihak kepolisian menyiapkan makanannya tepat waktu, nyawa Bill bisa saja terselamatkan.
Sementara di sel penjara, Clyde mengajak rekan satu selnya yang menyebalkan untuk ikut makan bareng, namun kemudian dengan brutalnya, Clyde membunuh rekan satu selnya tersebut. Nick benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan Clyde. Malam harinya, Nick diajak rekan lamanya yang bernama Jonas untuk menemui seseorang. Orang itu adalah agen mata-mata Amerika Serikat yang pernah bekerja bersama Clyde. Ia bercerita bahwa Clyde sebenarnya adalah mantan agen rahasia pemerintah. Saat masa aktif, Clyde banyak membantu para petinggi negara dalam menyelesaikan tugas-tugas besar. Orang tersebut mengakui bahwa Clyde adalah agen yang sangat hebat dan tak akan mudah untuk dihentikan. Ia bagaikan mesin pembunuh yang selalu berhasil menyelesaikan apa yang ia mulai tanpa melakukan banyak aksi. Keberadaan Clyde di penjara pun pasti bagian dari rencananya. Orang itu memberitahu bahwa jika Clyde menginginkan Nick mati, pasti sudah dilakukan sejak dulu. Ia menyarankan jika Nick ingin menghentikan Clyde, maka satu-satunya cara ialah dengan membunuhnya. Merasa jika Clyde sangatlah berbahaya, esok harinya Nick bersama Jonas menemui hakim yang menangani kasus Clyde. Mereka meminta Bu Hakim agar tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengunjungi Clyde. Di tengah-tengah obrolan, sang hakim mendapat telepon. Ketika diangkat, boom. Ponsel sang hakim tiba-tiba meledak dan membuat ia mati seketika, tepat di hadapan Nick dan Jonas. Nick langsung mendatangi Clyde dan mengatakan bahwa Clyde tidak lagi harus melakukan semua ini jika tujuannya hanyalah balas dendam. It's not that simple, Bambang. Clyde pun menjelaskan jika tujuannya bukan sekedar membalas dendam. Ia ingin menyarankan Nick bahwa sistem hukum di negara mereka sudah sangat kacau. Kemudian Clyde kembali menawarkan kesepakatan. Ia ingin semua tuduhan atas dirinya dihapus dan meminta Nick membebaskannya besok. Tepat jam 6 pagi, jika tidak, seluruh rekan kerja Nick akan ia musnahkan. Mendengar ancaman tersebut membuat Nick khawatir. Ia lalu menyuruh seluruh rekannya untuk menginap di ruang arsip penjara demi keselamatan bersama, setidaknya hingga jam 6 besok pagi. Nick ingin memastikan apakah perkataan Clyde kali ini hanya bualan belaka atau tidak. Dengan cemas, mereka menunggu di sana sampai jam 6 pagi. Dan tak terjadi apa-apa. Itu membuat Nick lega dan memperbolehkan rekan-rekannya untuk pulang. Namun naas, saat beberapa di antaranya yang sudah masuk ke dalam mobil, satu persatu mobil mereka meledak dan beberapa rekan Nick pun harus meregang nyawa, termasuk Sarah. Anehnya hanya mobil Nick, satu-satunya kendaraan di sana yang tidak ditanam peledak. Dengan cepat berita tentang kejadian tersebut menyebar ke seluruh penjuru kota. Wali kota yang melihat berita itu langsung memanggil Nick dan Jonas sebagai pengacara kasus Clyde. Wali kota itu emosi dan gak habis thinking. Bagaimana bisa seseorang yang berada di dalam penjara melakukan semua itu? Nick hanya bisa berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Kemudian Nick ditemani Jonas menemui Clyde dan langsung menghajarnya. Nick memaksa Clyde untuk menghentikan semua ini, tapi Clyde tidak mau. Ia akan terus melancarkan aksinya sampai sistem hukum yang busuk di negara itu musnah sampai ke akar-akarnya. Esok harinya, Nick dan Jonas menghadiri upacara pemakaman rekan kerja mereka. Nick bercerita kepada Jonas soal cita-citanya dahulu kala yang ingin menjadi pengacara hebat agar bisa mengubah sistem hukum di sana. Namun seiring berjalannya waktu, justru Nick lah yang tenggelam oleh sistem hukum yang ada saat itu. Saat mereka hendak pulang setelah acara pemakaman telah selesai, ada alat pemancar gelombang elektrik yang membuat mobil mereka mogok. Lalu muncul senapan robot yang menghujani mobil yang ditumpangi Jonas dengan peluru, dan diakhiri dengan rudal kecil yang menewaskan Jonas. Setelah insiden itu, Nick mendatangi wali kota untuk mengundurkan diri karena tak tahan melihat orang-orang terdekatnya mati satu persatu. Namun wali kota tak mengizinkan. Ia malah mengangkat jabatan Nick yang membuatnya memiliki akses ke semua informasi negara. Esoknya di ruang rapat, wali kota mengumumkan bahwa status kota saat ini sedang dalam keadaan darurat.
Ia memerintahkan mereka untuk memberikan pengamanan ekstra di kota itu, sampai kasus ini selesai. Ibu wali kota bahkan meliburkan seluruh sekolah dan kantor di kota tersebut. Walaupun masalah yang ditimbulkan Clyde cukup serius, wali kota tidak mau mengambil resiko dengan Clyde, karena khawatir Clyde akan membocorkan rahasia pemerintah, mengingat ia dulunya adalah agen rahasia negara. Sementara itu, Nick menggali informasi sedalam-dalamnya soal Clyde di ruang arsip negara. Sampai akhirnya Nick mendapatkan informasi bahwa Clyde pernah membeli sebuah properti yang berlokasi tak jauh dari penjara. Kemudian Nick menerobos masuk tempat itu bersama Donegan. Betapa terkejutnya mereka karena di sana ada banyak sekali berbagai jenis senjata dan alat-alat yang diyakinkan bisa digunakan Clyde untuk melakukan aksinya. Dan alat-alat yang diyakini biasa digunakan Clyde untuk melakukan aksinya. Tak sampai di situ, mereka menemukan sebuah jalur yang setelah ditelusuri ternyata terhubung ke tiap sel. Nick mendatangi sel tempat Clyde ditahan, namun Clyde sudah tidak ada di sana. Mereka menemukan sebuah catatan milik Clyde yang berencana menghancurkan gedung balai kota pada hari itu. Tanpa membuang-buang waktu, Nick dan Donegan bergegas menuju lokasi. Di waktu yang sama, Clyde terlihat sedang menyamar sebagai cleaning service dan sudah berhasil masuk ke gedung balai kota. Ia kemudian merakit sebuah bom dan meletakkannya di sebuah ruangan. Setibanya Nick dan Donegan di sana, mereka langsung memberitahu pihak keamanan. Setelah mengecek CCTV, mereka mendatangi ruangan yang terlihat mencurigakan. Nick dan yang lain bergegas pergi ke sana, namun Clyde sudah tidak ada, meninggalkan koper yang mana itu adalah bomnya. Bom itu dirakit sedemikian rupa sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah ponsel. Nick pun mendapatkan ide. Di sisi lain, Clyde yang belum tahu jika Nick sudah mengetahui rencananya, sedang memantau jalannya rapat dari dalam sel. Namun ia dikejutkan dengan sosok Nick yang ternyata sudah ada di sana menunggunya. Nick berterima kasih kepada Clyde karena sudah memberinya pelajaran berharga, yaitu jangan sembarangan membuat kesepakatan dengan penjahat. Itu membuat Clyde lega, karena akhirnya Nick menangkap maksud dari tindakannya itu. Nick mencoba membujuk Clyde untuk menghentikan ambisinya dan hidup layaknya orang normal. Tapi kata-kata Nick sepertinya tidak seampuh Ustadz Naruto ya guys. Tekad Clyde sudah bulat, dan tanpa ragu mengaktifkan pemicu bom yang telah ia buat. Melihat hal itu, Nick segera keluar dari sana. Lalu Clyde menemukan bahwa ternyata bomnya sudah berada di bawah kasurnya. Clyde hanya bisa tertunduk pasrah, sambil tersenyum memandang gelang pemberian terakhir dari putrinya sebelum ajal menjemput. Setelah kejadian itu, Nick yang sudah tersadar berkat tindakan Clyde, bertekad untuk mengubah sistem hukum menjadi lebih baik, di mana keadilan harus didapatkan oleh pihak yang tepat, dan film pun selesai. Ya begitulah guys ending dari film Law Abiding Citizen. Walau agak kesal karena Clyde harus berakhir tragis, tapi setidaknya pesan dari tindakannya itu tersampaikan kepada Nick. Banyak pesan yang bisa diambil dari film ini. Film ini juga menggambarkan realita yang ada ya kan, dimana seringkali terjadi ketidakadilan karena kebobrokan sistem hukum di suatu negara. Oke, sekian dulu alur film dari aku. Untuk yang baru mampir, kalau suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, beserta loncengnya guys. Ya guys, thanks buat dukungannya. See you next video. Assalamualaikum, bye-bye.